الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم. Assalamualaikum Pak Ustadz. Suara teman-teman, suaranya oke nggak teman-teman? Ngeran ya, biasa. Dengar ada suara. Buat teman-teman yang di bawah sambil dibagikan linknya sebagai tanda syukur kepada Allah di pagi hari ini, silahkan dibagikan linknya kepada teman-teman TikTok. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pertemanan 100, 200, 1000, bahkan lebih dari 1000. Bagikan linknya kepada sesama teman-teman TikTok untuk bisa duduk di majelis ilmu, agar kiranya kita pagi hari ini minimal ada rasa syukur kepada Allah. Dan sebagai tanda syukur itu kita bagikan link tentang untuk kajian untuk mengenal Allah dengan baik dan benar, yaitu kitab Tanwir Zalam. Tanwir adalah penerang, Az-Zalam dalam kegelapan. Dia adalah terjemahan daripada Aqidatul Awam. Aqidah, aqodah itu pengikat, awam untuk orang-orang awam. Maka sebagai tanda syukur itu tentu kita menginginkan sekali agar kiranya sama Allah hari ini, pagi ini, sebagai tanda syukur itu dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tidak lain dan tidak bukan karena apa? Karena kita sayang pada mereka, sayang pada diri sendiri. Karena kita tidak ada yang tahu teman-teman. Kita nggak ada yang tahu dari lisan siapa doa itu diijabah. Kita nggak ada yang tahu kapan, di mana, saat apa doa itu diijabah sama Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Setidaknya kita terus berusaha ikhtiar, dan karena doa itu adalah bahwa kita ini lemah butuh Allah sebagai penghambaan kepada Allah, maka pagi hari ini berusaha dengan secara maksimal. Harus ada ditanamkan dalam hati ini, mungkin pagi ini segala sesuatu harapan yang selama ini tidak dapat dikabulkan Allah, mungkin hari ini harapan itu Allah dengar. Mungkin begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan hingga menjadi pelebur dosa kita. Karena siapa orang yang duduk di majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, maka kata Rasulullah, Allah naungi di atasnya itu para malaikat dan memohonkan ampun untuk kita. Bahkan makhluk langit dan bumi, termasuk setiap lubang yang ada di muka bumi, yang ada binatang di situ, semut, bahkan kalau perlu memohonkan ampun kepada kita. Barangkali karena begitu banyaknya dosa yang kita miliki hingga menyebabkan segala hajat itu sama Allah ditunda. Ya. Karena itu sambil di-share, dibagikan link ini kepada sahabat-sahabat TikTok yang lain, itu sebagai tanda cinta sesama manusia, saudara seadam sehawa, ya, tinggal kita bagikan pada sahabat yang lain. Ya Allah, saya ingin bersama-sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan janganlah kalian, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Kalimat antum, kita semua nih dianggap nih, jangan sampai sendirian matinya. Gak enak matinya sendirian dalam keadaan masuk surga, sepi surga. Maka di situ kalimatnya wala tamutunna illa wa antum, kecuali kalian bersama-sama. Bersama-sama. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, bersama-sama dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Enak. Jadi berjamaah kita menuju kepada Allah. Itu teman-teman. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Jadi buat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama. Di sini sudah jam 7 ya waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama sama Allah untuk apa ya bahasanya, memohon ya, memohon dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, hari ini, pagi ini ya Allah, kami hadir walaupun secara online. Ya Allah, makasih ya Allah. Mungkin ada di antara teman-teman yang belum pernah mondok pesantren, atau yang pernah mondok tapi belum sampai kelar membahas tentang akidah, kan gitu. Kasih ya Allah, dengan adanya teknologi TikTok ini ya Allah, Kau kasih anugerah
kami bisa mengkaji ya, bisa belajar, bisa nuntut ilmu ya, walaupun dengan cara online. Makasih ya Allah. Maka gunakan teknologi ini untuk nuntut ilmu, untuk belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu penting. Rasa syukur itu penting. Ya, baik itu dengan diucapkan tapi juga dibuktikan dengan tingkah laku. Sama-sama sebelum mulai kajian kitab ini, minta sama Allah dengan sungguh-sungguh dengan barokah surat Al-Fatihah agar kiranya Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa sahabat-sahabat saudara yang dekat maupun yang jauh. Minta sama Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bila ada kedua orang tua yang sedang sakit, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dan jika ada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa mereka. Luaskan kuburannya, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan. Kita berdoa dulu sebelum kajian dimulai. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin والصحابة والتابعين والعاملين المعلمين العارفين ونخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا إخواننا أخواتنا خالاتنا عماتنا أصدقائنا أقربائنا ولأستاذ أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua yang sudah hadir, dan jangan lupa dibagikan linknya teman-teman, dan minta sama Allah dengan sungguh-sungguh untuk bisa bersama-sama belajar. Oke. Kitabnya, bagi ada yang sudah punya kitabnya teman-teman, silahkan. Ntar kita alihkan ke depan. Teman-teman, silahkan kalau yang sudah punya kitabnya, bagi yang belum silahkan dipesan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pembukaan daripada Aqidatul Awam ini teman-teman. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Ani masih ada, Tiara juga dengar, Neng Aida juga dengar, Bang Yusuf juga masih dengar semuanya. Ada ya. Kitabnya sudah dilihat? Sudah dilihat? Aku belum, aku lagi ada ini kerja sebentar. Belum datang nih saya Pak Ustadz. Biasanya udah datang agak lambat ini.
موجود قديم باق مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تلتزم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. Kemarin sampai Bapak apa ya nih? Kenapa? Yang jais ya? Sekarang wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Kemarin kan sifat yang jais bagi Allah ya. Sekarang bagi Rasul ya. Sifat yang jais bagi Rasul. Bagi teman-teman yang sudah memiliki kitabnya, tinggalkan lihat di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Sifat yang wajib bagi Rasul. Adapun sifat yang wajib bagi Rasul atau utusan itu ada 4 ya. Jadi sifat yang wajib bagi Rasul atau utusan itu ada 4. Yaitu yang pertama as-siddiq ya, benar. Jadi seorang nabi dan rasul harus benar. Ya. Al-amanah. Kalau ada tulisan yang memang nggak jelas ini teman-teman mungkin karena cetakannya. Jadi al-amanah artinya terpercaya. Tinggal dikerangkan lagi, dijelaskan lagi menggunakan pulpen atau pensil. Yang ketiga tabligh artinya menyampaikan. Kayak ada titik begini 2 kurang 1 maka tinggal ditambahkan titiknya dengan nya. Nya itu dengan titik 3, menyampaikan. Yang keempat al-fatanah artinya cerdik atau pandai. Ya. Sebagaimana disebut dalam bait ini. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amana. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amana. Arsala telah mengutus Allah anbiya pada para nabi dzawil fatanah yang punya sifat pandai. Bisidqi dengan sifat benar, wat tabligh dan juga menyampaikan, wal amanah dan terpercaya. Ya. Itu jadi sifat yang wajib bagi seorang rasul. Ya, kezaliman atau kegelapan. Terjemahan daripada Aqidatul Awam gitu. Tapi dengan bahasa Melayu atau tulisan dengan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia gitu ya. Kalau saran saya kalau ngaji, makanya kalau saya tuh ngaji kalau nggak ada kitab tuh saya paling gatel gitu. Kita aja dulu itu kalau ngaji tuh ada kitab enak, udah pinter kita, udah bisa baca, udah paham kita, udah hatam berkali-kali baru kita bisa sampaikan ke orang lain kan gitu ya, kayak gitu. Makanya ini saya penting ngasih tahu teman-teman, ngaji itu perlu kitab dan juga harus ada guru yang ngajarin supaya nanti sanatnya nyambung. Oh ngaji kitab ini nanti dikasih lagi ke anak-anak kita. Kenapa? Kita nih mondokin anak-anak kita. Zaman udah begitu luar biasa. Kita bisa tahu tuh anak kita ngajinya benar atau tidak, akidahnya benar atau tidak. Kalau kitanya ndak benar, ngoreksinya kita gimana? Nah, karena kitanya jahil, orang tuanya jahil, bapaknya jahil, ibunya jahil, sebagai ibu jahil, sebagai bapak jahil. Gimana cara ngoreksi anak kita nih tauhidnya benar atau tidak?
akidahnya benar atau tidak? Paling utama caranya adalah pelajari kitab akidah ini, beli, pelajari. Kalau kita sudah paham, baru kita bisa tahu nih anak bener nih akidahnya. Nah kalau kitanya on, kitanya paling diam-diam aja. Ya udahlah, yang penting udah gue monokin. Kan repot kalau kayak gitu, ngaji kayak gitu.